keracunan makanan bukan hanya masalah kesehatan individu, tetapi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Di Indonesia, ribuan kasus terjadi setiap tahun, salah satunya di Desa Parkesit. Video ini akan membahas sistem kewaspadaan dini atau SKD sebagai solusi pencegahan dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa keracunan makanan. Keracunan makanan adalah sindrom akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi dan sering memicu KLB. Contohnya KLB di Desa Parkesit, di mana 225 orang sakit setelah makan catering dengan attack rate itu 81,5%, serta gejala utamanya diare dan muntah. Sistem kewaspadaan dini atau SKD berperan penting mendeteksi tanda awal KLB sebelum menyebar luas. Sinyal kewaspadaan dini adalah peringatan awal dari sistem surveillance. Berdasarkan kasus keracunan makanan di Desa Parkesit, ada 8 sinyal utama. Yang pertama, peningkatan tajam kasus gangguan pencernaan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, klaster kasus terkait satu sumber paparan. Yang ketiga, pola gejala yang konsisten. Yang keempat, identifikasi makanan berisiko tinggi, yaitu sambal goreng hati. Yang kelima, adanya kasus sekunder di luar peserta. Yang keenam, konfirmasi laboratorium. Yang ketujuh, karakteristik epidemiologi spesifik, yaitu usia 16-40 tahun, perempuan 71%. Yang kedelapan, implikasi tindakan cepat untuk mencegah eskalasi. Selanjutnya, langkah respon dimulai dari deteksi cepat dan pelaporan ke puskesmas. Tim gerak cepat turun ke lapangan untuk investigasi. Mereka melakukan yang pertama, penetapan definisi kasus, kemudian pelacakan kasus door to door, kemudian pengumpulan data epidemiologi, kemudian ada identifikasi makanan tersangka yaitu sambal goreng ati, kemudian ada pemeriksaan laboratorium dan lingkungan. Langkah penanggulangan meliputi 1. Tata laksana kasus dengan rehidrasi, 2. Pemusnahan sisa makanan, ketiga komunikasi risiko ke masyarakat, 4. Evaluasi dan rekomendasi pencegahan berulang. KLB dinyatakan selesai setelah tidak ada kasus baru dalam 2 kali masa inkubasi. Edukasi adalah kunci pencegahan. Sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, catering, dan pemerintah daerah perlu pelatihan khusus hygiene sanitasi, sertifikasi, dan sistem pelaporan cepat. Masyarakat diedukasi tentang keamanan pangan, gejala keracunan, dan langkah pertama saat terjadi KLB. Media desa seperti poster, WhatsApp, dan toa masjid sangat efektif. Nah, sebelum kejadian, pemerintah harus membuat regulasi dan sistem deteksi dini. Lembaga seperti BPOM dan Kemenkes berperan dalam pengawasan dan sosialisasi. Masyarakat juga harus menerapkan praktik keamanan pangan mandiri dan siap melapor jika ada gejala yang mencurigakan. Saat KLB terjadi, pemerintah menetapkan status KLB dan mengoordinasi respons cepat. Lembaga teknis seperti BPOM melakukan investigasi dan pengujian sampel. Masyarakat berperan sebagai sensor awal dengan melaporkan gejala dan berpartisipasi dalam investigasi. Setelah KLB, pemerintah memperkuat sistem surveillance dan regulasi. Lembaga internasional seperti WHO dan FAO memberikan dukungan teknis dan standar global. Masyarakat harus terus menerapkan PHBS dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kolektif. Nah, teman-teman, dari semua pembahasan kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa SKD yang efektif memerlukan deteksi cepat di level desa, respons puskesmas yang tanggap, pengawasan penyediaan makanan, edukasi masyarakat, serta simulasi berkala. Nah, saran dari kelompok kami adalah yang pertama, latih kader desa untuk deteksi dini. Yang kedua, siapkan tim gerak cepat di puskesmas. Yang ketiga, wajibkan sertifikasi hygiene untuk catering. Yang keempat, edukasi masyarakat tentang langkah pertama saat keracunan. Dan yang kelima, lakukan simulasi penanganan KLB secara rutin. Keracunan makanan bisa dicegah dengan sistem yang baik dan kesadaran bersama. Mari kita wujudkan Desa Siaga Pangan untuk Indonesia yang lebih sehat.